izin membuka masker. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, salam sehat. Kami, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi prosedur penempatan pekerja migran Indonesia sebagai upaya menunjukkan komitmen kita yang kuat dari pemerintah Kabupaten Buleleng guna meminimalisir permasalahan yang terjadi pada penempatan pekerja migran Indonesia. Om Santi 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 Om. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI dibentuk untuk memberikan pelayanan dan penempatan serta perlindungan kepada masyarakat yang akan bekerja di luar negeri secara cepat, mudah, dan terlindungi. Video ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri sebagai TKI merupakan pilihan yang terbaik ketika masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak mendapatkan kesempatan kerja di dalam negeri. Bekerja ke luar negeri merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Pemerintah tidak mendorong dan juga tidak melarang untuk bekerja ke luar negeri. Keberhasilan TKI bekerja di luar negeri sangat dipengaruhi oleh kesiapan dari TKI itu sendiri, yaitu dia harus siap mental. Kemudian yang kedua, dia harus siap dengan keterampilan atau kompetensi yang diperlukan bekerja di luar negeri. Kemudian juga dia harus memiliki dokumen yang lengkap dan dia harus sehat jasmani dan rohani, serta yang sangat penting, dia harus melalui prosedur yang resmi sesuai ketentuan. Berikut ini kami ingin menampilkan testimoni beberapa TKI yang berhasil dan memiliki usaha atau berwirausaha di daerahnya yang merupakan hasil bekerja di luar negeri. Mantan TKI asal Malaysia ini sukses meraup puluhan juta rupiah dari usaha produksi batako. Saya memutuskan untuk menjadi TKI karena memang kita dibesarkan, dilahirkan 9 orang dalam keluarga, tinggal di kampung. Saat saya kembali ke tanah air, saya terus ke kampung. Saya beli tanah, tempatnya saat ini saya ada di sini. Ya. Pada waktu itu saya putuskan beli mesin batako karena dapat tanah di sebelah juga, jadi saya tanam mesin batakonya di sana. Waktu itu saya kerja sendiri-sendiri. Dari beberapa usaha saya, yang pertama usaha batako, saya meniti ini batako pelan-pelan, saya beli tanah, bikin kos-kosan, habis itu beli ternak. Saya di sini ada buka tambal ban. Karyawan saya saat ini ada 3 orang. Omset pendapatan 1 bulan itu saya kotor 13 juta, dia bersih sekitar 6 jutaan per bulan. Bapak Turijo Hadi adalah TKI asal Cilegon, Banten yang memiliki usaha minuman herbal berbahan dasar jahe merah. Setelah saya selesai kontrak dari Arab Saudi, jadi TKI, saya pulang ke Indonesia. Saya bersama istri saya ini meracik minuman yang berbahan dasar jahe. Alhamdulillah karyawan semua dari
warga setempat karena saya lihat ibu-ibu pada nganggur, saya ajak bergabung. Jumlahnya kurang lebih 10 orang. Saat ini saya sudah punya omsetnya sekitar 50 juta, tapi ke depan saya target saya per bulannya 100 juta. Jaimira itu saya buat akhirnya bisa berkembang begini, dibantu dengan suami bisa memasarkan sampai ke Hypermart, Lotte-Mart, dan Carrefour seluruh Indonesia alhamdulillah sudah masuk, dan juga sering dibawa dari Purna-Purna TKI itu ke Dubai, ke Abu Dhabi, ke Riyadh, dan ke Mekah juga sering dibawa. Alhamdulillah saya bersinergi dengan teman-teman di Purna TKI itu, dan saya pun juga membantu anak-anak Purna TKI cara pembuatan jahe, temulawak, kunyit. Mereka pada senang sekali ya, akhirnya mereka bisa berkembang sampai sekarang. Nesa Kartika, mantan TKI Singapura asal Wonosobo ini, selain memiliki usaha batik, juga memiliki usaha wedding organizer dan seorang penulis. Saya jadi TKI tahun 2002. Di situ saya ke Hongkong selama 2 tahun. Kemudian tahun 2007 saya ke Singapura selama 5 tahun. Awalnya untuk cari biaya kuliah. Awal mula kegiatan membatik di kelompok Muiwo dari pelatihan yang diadakan oleh BP3 TKI Semarang. Di situ dilatih bagaimana cara membuat motif, cara mencanting, kemudian cara mewarnai sampai menjadi dari kain menjadi batik. Usaha batik ini adalah usaha yang saya geluti bersama kelompok Muiwo. Tapi untuk usaha pribadi, saya mempunyai hobi menulis yang kemudian karyanya sudah saya komersilkan. Kemudian ada juga kegiatan wedding organizer. Dari usaha-usaha yang saya geluti, dari usaha kelompok ataupun yang perorangan, saya mempunyai omset sekitar 20-an juta tiap bulan. Pengusaha toko bangunan asal Lampung ini adalah mantan TKI Korea Selatan. Dia sukses meraih omset ratusan juta rupiah tiap bulannya. Tahun 2003, alhamdulillah saya berangkat bekerja di Korea. Di situ kerja di pabrik Samsung, perakitan AC. Selama 5 tahun di Korea, nah istri saya mengembangkan usaha toko bangunan ini. Toko saya udah bercabang, ada 4 cabang, dan karyawan saya ada 10 orang. Dan omset saya 1 bulan 500 sampai 600 juta. Mantan TKI Jepang ini awalnya sebagai salesman laundry, sekarang menjadi pengusaha laundry yang sukses di Makassar. Memutuskan ikut TKI yang ke Jepang, pemberangkatan di tahun 1998. Saya di sana bekerja di konstruksi bangunan. Bisa menikmati mesin dinginnya, menambah pengalaman kerjanya, dan disiplinnya 50 orang, yang dimana mereka kami latih berwirausaha dengan melibatkan stakeholder perbankan, bapak angkat, CSR, dan lain-lain. Terus dengan adanya penambahan usaha, itu termasuk diantaranya cuci helm, cuci sepatu, kemudian cuci boneka. Saat ini kami telah memiliki 3 orang karyawan, omset sampai 20 juta per bulan. Beberapa pilihan kemudian adalah berangkat secara perorangan maupun secara prosedural. Peran dan fungsi BP3 TKI Makassar yang terutama adalah tentunya tidak terlepas dari Mantan TKI Arab Saudi ini sukses di dunia pendidikan sebagai dosen di Untirta, Banten. Pada tahun 98, saya memutuskan jadi TKI ke Arab Saudi untuk mencari modal untuk melanjutkan pendidikan. Bidang lain yang saya geluti selain di pendidikan adalah saya juga saat ini aktif untuk mengadvokasi teman-teman para calon TKI maupun keluarga TKI maupun TKI itu sendiri. Target terakhir saya adalah saya ingin sekali jadi profesor dari TKI. Kenapa demikian? Karena saya ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa TKI pun bisa menjadi profesor. Mereka yang sukses adalah TKI yang keberangkatannya ke luar negeri melalui proses yang prosedural. Kami himbau kepada masyarakat NTT, terutama untuk calon TKI, janganlah berangkat secara ilegal. Ya,
lengkapi seluruh dokumen yang sesuai dengan persyaratan itu, baru mendaftar di Dinas Naker Trans. Karena sekarang ini sudah kita kerja dengan sistem, mulainya itu harus terdaftar di Dinas Naker Trans, baru ke BP3 TKI. Pengusaha kerajinan akar wangi dari Garut ini sukses meraup omset puluhan juta rupiah. Saat itu saya di Garut, saya motokopi apa gitu. Ada selampiran lowongan kerja ke Brunei Darussalam gitu Pak Sejarno. Di fotokopi itu saya kok iseng-iseng saya itu, aduh, wah gimana saya ini pingin ke luar negeri ya buat tambahan modal usaha. Terus saya itu dihubungi semua yang ada di persyaratan TKI itu, saya konsul ke PP-nya langsung, ya terjadilah berangkat ke sana. Saya dari awal itu dulu itu saya megang 7 orang. Saya megang 7 orang. Nah, kalau sekarang ya alhamdulillah sekarang ada peningkatan sekitar 17-16 lah, itu dengan yang bermitra gitu. Jadi kalau yang khusus di sini 8 orang, terus yang bermitra itu ada yang penjahit sama pelukis itu ya ada 9 orang. Dari dulu itu omset saya itu di bawah 10 juta. Kalau sekarang itu udah mencapai sekitar kurang lebih ya 20 lebih lah. Mantan TKI Malaysia ini sukses menjadi pengusaha toko serba ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Omset puluhan juta dia dapatkan tiap bulannya. Waktu itu saya berangkat bekerja di Malaysia tahun 2000 sampai 2003. Sejak dari tahun 2013 pendapatan saya meningkat setiap bulan kurang lebih 30 juta kurang lebih. Saya juga punya cabang usaha dari toko ini, tempatnya di Liliba. Di sana saya menjual sembako seperti di sini. Saya juga punya usaha rental mobil. Dari penghasilan dari usaha-usaha saya bisa menghasilkan omset per bulan kurang lebih 40-50 juta. Pengusaha keripik peyem mantan TKI Arab Saudi ini sukses meraup omset puluhan juta rupiah tiap bulannya. Saya berangkat dan saya di sana ke Arab Saudi, Timur Tengah. Selama 2 tahun saya bekerja di sana sebagai driver. Usaha keripik peyem ini yang saya jalani sudah sekian lama, dan alhamdulillah saya kalau proses omset lagi sedang bagus itu bisa di kisaran 15-20 jutaan per bulan. Bagi masyarakat yang berkeinginan bekerja ke luar negeri, segera kunjungi kantor BP3 TKI setempat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait proses dan prosedur untuk menjadi TKI yang prosedural. Masyarakat harus memahami cara bekerja ke luar negeri yang benar. Untuk mendapatkan informasi bekerja ke luar negeri yang benar, datanglah ke kantor BP3 TKI. Seluruh pelayanan penempatan di BP3 TKI dilakukan dengan aman, mudah, murah, cepat, dan gratis. Mantan TKI Jepang ini sukses menjadi pengusaha konstruksi aluminium. Omset puluhan juta dia dapatkan tiap bulannya. Saya bekerja di perusahaan Jepang selama 3 tahun sebagai operator mesin bubut. Selanjutnya itu saya buka usaha konstruksi aluminium. Saya membuka usaha aluminium ini sudah 7 tahun lebih, dan saya mempunyai karyawan 4 orang, dan omset per bulannya itu kurang lebih 10 juta. Berbekal ilmu budidaya jamur tiram yang didapatkan di Malaysia, Mujianto sukses menjadi pengusaha budidaya jamur tiram di Lampung. Alhamdulillah Pak, berkat saya jadi TKI selama 7 tahun di Malaysia, saya bekerja keras, saya udah punya usaha sendiri, budidaya jamur tiram. Saya punya sekitar 9 pekerja, dan omset per bulannya sih 9 sampai 10 juta. Produk tiwul instan yang dikelola TKI asal Hong Kong ini telah dipasarkan di dalam negeri bahkan di luar negeri. Berbekal konsep pemasaran online, omset puluhan juta dia dapatkan dari usaha tiwul instan.
Saya berangkat ke Hong Kong tahun 1996. Usaha Udemari yang saya punya, saya mempunyai 5 karyawan. Kita meladeni 7 Carrefour yang ada di Jawa Tengah dan toko-toko oleh-oleh yang ada di Wonosobo. Masih juga online, kita jualan online di Jakarta di mana-mana, pesan langsung kita kirim melalui kargo yang ada. Kalau yang lain-lain sebatas lokal. Kalaupun online hanya sebatas Jakarta, Semarang, Jogja yang dekat-dekat aja. Kalau tiwul ini sudah kita kirim ke Taiwan, Hong Kong, sama Belanda. Telah banyak TKI-TKI Purna di seluruh wilayah Indonesia yang telah berhasil dan sukses dalam karir dan usahanya, sehingga mereka bisa menjadi sumber inspirasi bagi TKI lainnya. Jadi, tujuan utama dibuatnya video ini adalah untuk mengubah pola pikir atau mindset sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri itu rendah dan menghadapi banyak masalah-masalah.